Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa salin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di kelas virtual ini ya. Walaupun virtual, insya Allah semua akan saling kenal, saling kompak ya, akrab ya, untuk mengikuti pelajaran ya yang akan diberikan oleh guru. Nah, sebelum belajar kita juga berdoa semoga apa yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru, pelajaran akan diberikan, insya Allah akan kita terima ya, kita terima dengan pikiran yang terbuka ya, insya Allah, dan bermanfaat untuk kedepannya, dan kita semua diterima di PTN yang diimpikan. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, saat ini kita akan belajar fisika. Jadi untuk pertama fisika ini saya share screen ya, saya share screen. Kita belajar fisika ini kelas 10 ya. Nah, untuk silabusnya ya, silabus fisika ini, nah kita untuk kelas 10 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materi, yaitu hakikat fisika dan prosedur ilmiah, terus ada pengukuran, ada gerak lurus, parabola, dan gerak melingkar. Nah, kemudian hukum Newton, usaha kerja dan energi, momentum, impuls, dan tumbukan gerak harmonis. Nah, untuk semester 1 ini kita sampai 1, 2, 3 KD ini sampai gerak melingkar ya. Nanti semester 2 mulai hukum Newton. Jadi yang atas ini kita namakan kinematika, yang mulai hukum Newton ke bawah namanya dinamika. Jadi kalau kinematika itu berarti ilmu yang mempelajari gerak tanpa mengindahkan penyebab daripada geraknya. Sedangkan kalau dinamika ya, itu adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan mengindahkan daripada penyebab geraknya nih ya. Jadi kita belajar ini 1, 2, 3 di sini. Nanti ini banyak nih, ini sampai kelas 12 ini materinya ya, kalian masih awal. Oke. Nah, kemudian untuk berikutnya ya, nah ini ya materinya ya. Jadi ini KD-KD-nya 3141, berarti nanti ada tugas 3 itu berarti teori ya, 4 itu berarti praktek. Jadi ada tugas tulis, tugas teorinya, ada tugas prakteknya. Nah, ini ya 31, 32, 42, 33, 43 dan seterusnya. Nah, hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, ini ruang lingkupnya ini. Nah, ini tidak saya ajarkan langsung ya, paling saya hanya kulitnya aja, ngupas kulitnya aja. Nanti sini ada tugas ya, tugas yang harus diselesaikan. Nah, terus bab berikutnya yaitu pengukuran. Nah, ini yang kita pelajari, ketelitian atau akurasi dan ketepatan atau presisi penggunaan alat ukur, kesalahan pengukuran, penggunaan angka penting. Nah, ini penting nih. Nah, berikutnya yaitu belajar mengenai vektor ya, vektor. Jadi kalau vektor itu ini ilmunya akan terpakai ya sampai nanti kamu di kelas sampai kuliah, ini akan terpakai untuk vektor ini ya. Jadi untuk vektor ini akan tetap terpakai walaupun kamu nanti kuliah ya, ini tetap terpakai untuk bagian vektor ini ya. Nah, kemudian ya berikutnya yaitu gerak lurus. Nah, kita pelajari dengan lurus-lurus dengan kecepatan tetap ya, dan kecepatan
dan percepatan tetap. Jadi ada GLB, ada GLBB. Terus ada gerak parabola, ya, terus gerak melingkar. Ya, ini semester 1 sampai sini. Nah, ini kita belajar sini nih. Kita belajar sini, waktunya cuma 18 minggu ya. Jadi yang kita pelajari ini kita belajar. Kalau ini nggak saya ajarkan, saya hanya ngupas kulitnya aja. Ini kita akan sama-sama belajar di sini. Nah, ini ya. Nah, kemudian tugasnya bisa tugas berupa formatif ya, atau tugas nanti praktikum ya. Nanti ada PTS, ada PAT ya. Jadi untuk tugas-tugasnya sini. Kemudian platformnya nanti bisa pakai E8 ya, E8. Kemudian ini CBT 8 ya, CBT 8 nih isu ready-nya di waktu MPL sudah kasih tahu ya. Nanti saya kasih tulis ada ebook ya, saya udah nyiapkan ebooknya. Sebentar, linknya saya copy dulu ya di chat ya nih. Mana nih? Untuk linknya itu saya coba copy. Saya tulis di chat. E-booknya mana? Chat di sini. Oke, nah chat sini everyone. Nah, coba lihat chatnya. Terus diklik linknya, terbuka nggak? Oke, coba diklik linknya. Oke, diklik linknya, lihat e-booknya. Oke, lihat e-booknya. Buka. Nah, oke, itu ada buku fisika kelas 10 sampai ya semua ya, sampai kelas 12. Nah, jadi nanti ini kan pakai kurikulum yang lama nih untuk buku yang ini ya, buku fisika masih kurikulum yang lama. Kalian nanti kalau misalkan tidak bisa ini ya, tidak ada materinya, kalian bisa cari di kelas lain ya, kelas lain, karena kurikulum 2013 kan ini ada perubahan ya, itu masih kurikulum yang lama yang di buku itu, tapi insya Allah secara garis besar sama ya. Jadi contoh nih, saya buka bukunya. Ini saya share screen ya, saya buka bukunya nih, kelihatan ya share screennya ya Pak, terlihat. Oke. Nah, ini kan daftar isinya. Nah, sini kan hakikat fisika nggak ada, nanti kamu cari di internet. Nah, ini bab 1 pengukuran massa, penjumlahan vektor dan seterusnya. Terus ada besaran, terus ada uji kompetensi, ada latihan-latihannya di sini ya. Nah, ini kan ada kalor energi. Nah, kalor energi kan nggak masuk di kelas 10. Nah, kalian ini ada kelistrikan juga kelas 10. Nah, kalian dicoba di kelas 11-nya. Ini karena masih kurikulum yang lama. Kelas 11-nya di sini. Nanti saya akan infokan pada saat belajar. Nah, terus sini ya. Nah, kelas 11. Kelas 11 kan vektor ya, harusnya vektor. Nah, selanjutnya vektor ini cari di sini. Nah, ini kan ada kinemikatika gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar. Jadi bukunya nanti kita campur aduk belajarnya karena masih kurikulum yang lama ya. Jadi untuk fisika ya kalian terserah, kalau mau beli buku yang kurikulum baru terserah, atau kalau yang di sini aja udah cukup saya rasa, kan sekarang semua online ya. Nah, ini ya, saya stop share. Kemudian oh ya, belum saya share screen ya, saya share screen lagi. Tadi PowerPoint-nya mana nih? Oke.
Nah, jadi selain pakai E8, nanti saya juga pakai ini Google Classroom. Ya, Google Classroom. Nah, Google Classroom-nya ini buat pengumpulan tugas praktikum. Oke, sekarang nomornya Google Classroom-nya coba saya bukakan. Google Classroom-nya, nah ini. Kamu kelas 10 IPA E ya? Nah, Iya Pak. saya kasih kodenya nih. Kodenya, nah ini nih, terlihat ya? Atau saya kopikan linknya. Linknya saya taruh di chat Classroom-nya. Oke, silakan bergabung. Silakan bergabung nih kodenya. Oke, semua bergabung, silakan. Oke, sudah bergabung. Coba lihat yang gabung udah banyak belum nih. Nah, udah. Sini ada 25 orang, harusnya 36. Kalau nggak hadir, tadi nggak hadir kan 4 orang ya. Berarti 32 harusnya. Oke, terus saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan berikutnya. Nanti ini ya, nanti setiap belajar saya rekam ya, nanti saya pilih yang agak bagus, nanti saya upload di YouTube nih. YouTube-nya belajar bersama Pak Teguh nih. Ya, YouTube-nya belajar bersama Pak Teguh. Coba saya buka di sini. Belajar. Nah, ini dan ini. Ini terlihat ya. Nah, ini gambarnya ini. Kalian subscribe saya ya. Nih, subscribe. Nah, ini banyak materi nih. Ya, kalian subscribe sini. Ini banyak materi. Insya Allah ntar kalau tahun lalu kan saya ngajar kelas 11. Kelas 11 insya Allah materinya sudah saya upload sini semua. Nah, sekarang tahun kelas 10 nanti insya Allah saya ngajar langsung saya upload di sini untuk materinya. Oke, terus berikutnya ya itu ya. Nah, sekarang kita langsung mulai ke materi pertama, yaitu mengenai hakikat fisika. Ya, ini saya sekilas saja, nanti seterusnya ada tugas di Classroom ya, tugas ini. Jadi hakikat fisika ya, jadi hakikat fisika. Jadi fisika itu apa? Oke, fisika itu ya, ada yang tahu nggak fisika itu apa? Oke, di sini ada tulisannya. Oke, di sini ada tulisannya hakikat fisika. Coba dibacakan. Ini ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan benda. Jadi fisika itu adalah suatu ilmu pengetahuan dasar. Jadi ada istilah di sini dasar ya, ada istilah dasar. Ya, ada istilah dasar. Dasar itu berarti kan dia adalah awal apa? Pokok ilmunya ya. Jadi dalam fisika ini akan melahirkan banyak ilmu nih. Ya, banyak ilmu. Nanti dalam fisika ini ada misalkan ada menghasilkan ilmu mekanika. Ada ilmu mengenai ilmu pesawat. Ada ilmu mengenai ilmu geografi. Ya, dan seterusnya. Ini dasar. Ya, mempelajari sifat-sifat. Nah, sini. Mempelajari sifat-sifat. Jadi kalau sifat-sifat ini ya, ini maksudnya sifat fisis ya, sifat fisika suatu benda. Misalkan ya, ini sifat fisis. Kita tulis sifat fisis ya. Nah, sifat fisis itu contohnya misalkan
kalau air dipanaskan atau benda dipanaskan, maka benda akan memuai, yaitu namanya sifat fisis ya. Ini sifat-sifat benda. Nah, kemudian atau misalkan air antara suhu 0 sampai 4 derajat. Nah, dia kan bukannya memuai tapi menyusut. Namanya itu apa? Anomali ya, anomali air ya. Nah, itu sifat fisis ya. Nah, kemudian kenapa rel dipasang tidak rapat? Karena situ akan terjadi pemuaian, ini namanya sifat fisis. Nah, kemudian selain itu adalah interaksi ya, interaksi. Interaksi itu misalkan antara dua kutub plus dan plus, dia akan saling tolak menolak gitu ya. Misalnya plus dengan min, dia akan tarik menarik ya. Nah, itu sifat fisis. Nah, kemudian terus interaksi antar materi ya, tadi ya, misalnya ada antar partikel atau antar materi. Nah, ini misalkan dia kalau misalkan terjadi misalkan ada dua benda ya, misalkan benda ini satu masanya M1 ya, ini ada benda 2 M2 misalkan. Nah, ini satu ke sana satu ke sini, kan kalau dia terjadi interaksi maka terjadi tumbukan gitu ya antara M1 dan M2. Kemudian dan radiasi itu berarti pancaran energinya ya, ini radiasi. Nah, juga fisika merupakan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada pengamatan eksperimental. Jadi kalau pada ilmu fisika ini, nah ini semua yang dinyatakan harus berdasarkan eksperimen, tidak menurut pendapat saya atau menurut apa gitu ya. Jadi misalkan ditemukan nilai gravitasi bumi adalah 9,8 ya meter per sekon ya, maka di sini angka 9,8 ini dapat dari eksperimen ya, dapat dari eksperimen angka 9,8 ini ya. Dan pengukuran secara kuantitatif ya, atau secara penelitian. Kuantitatif itu berarti jumlah. Ini dikatakan sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah itu misalkan dimulai dari permasalahan ya, masalah, terus ada lagi habis masalah apa, hipotesis, atau misalkan nah kira-kira kalau misalkan saya jatuhkan benda dari ketinggian tertentu ya, kemudian menembus kaca maka akan pecah. Nah, itu hipotesis kita. Nah, terus dibuktikan dengan percobaan, bener nggak akan pecah kacanya. Pas jatuhkan kacanya nggak pecah. Loh, kok bisa nggak pecah? Ternyata bendanya benda kapas gitu ya, atau benda yang ringan, atau bola yang ringan. Nah, itu ya, itu namanya eksperimental. Nah, kemudian saya lanjut berikutnya. Nah, ini perkembangan ilmu fisika saat ini ya. Perkembangan ilmu fisika saat ini ya, di sini ada yang sekarang yang terbaru ini. Ada semikonduktor ya. Jadi kalian sekarang tuh belajar tuh. Nih asalnya dari sini ya, ada semikonduktor. Terus ini ada semikonduktor, dioda. Nah, itu kan misalkan gelombang elektromagnetik ya. Nah, gelombang elektromagnetik ini saat ini sekarang kita lagi PJJ. Apa yang saya lakukan di sini akan terdengar di rumah kalian. Itu namanya hasil daripada ilmu fisika. Jadi dikatakan ilmu fisika adalah ilmu dasar ya. Paham ya? Sebenarnya sederhana. Awal penemuannya dari seperti ini. Ini awal penemuannya dari ada transistor, ada dioda dan seterusnya. Kemudian sekarang ganti dengan AC, integrated circuit ya. Jadi kalian kalau dulu komputer sebesar-besar rumah ya, kalau sekarang komputer kecil ada ya, itu apa namanya, Raspberry ya. Raspberry itu kecil banget tuh, kalian bisa rakit sendiri di rumah dan harganya nggak mahal, bisa coba rakit ya. Ada Raspberry, ada satu lagi tuh saya lupa tuh, yang komputer canggih sekarang tuh yang kecil yang bisa dirakit.
Nah, kemudian contoh dalam bidang kedokteran. Ya, kalau bidang lain kalian bisa ambil contohnya. Ini saya ambil contoh yang kedokteran. Ada namanya USG. USG itu berarti pakai ultrasound, ya, berarti suara dengan gelombang ultra, ya, suara dengan gelombang ultra. Ini kenapa ini? Nah, ya, nih gelombang melebihi ultrasound, berarti melebihi kecepatan suara, ya, ultrasonik, namanya USG, ya. Nah, ini, nah contohnya nih USG, ultrasound atau ultrasonografi, ya, teknik ini menggunakan gelombang ultrasonik, ya. Kemudian ada MRI, ya, suatu teknik pencitraan yang digunakan untuk pertama kali pada bidang kedokteran untuk menghasilkan citra-citra berkualitas tinggi pada bagian tubuh manusia. Contohnya nih kanker, ya, ini pakai MRI, ya. Terus ada lagi positron. Nah, ini pengembangan dari ilmu fisika yang sekarang, ya. Jadi bisa untuk mekanika, bisa untuk fisika modern, kemudian sekarang bisa untuk kedokteran, ya. Itu bukan fisika. Nah, kemudian untuk penemunya, ya, ini penemunya, ya, ini bisa dibaca penemunya. Nah, kemudian ini juga bisa dengan fisika itu bisa meraih hadiah Nobel, ya, bisa menciptakan. Jadi kita cerita yang dari ini, ya, dari Indonesia, Bapak B.J. Habibie, ya. Bapak B.J. Habibie itu dia menemukan teori apa namanya, keretakan sayap pesawat, ya, keretakan sayap pesawat terbang, dan itu sudah dihak patenkan, ya, sehingga hak patennya ini, ya, sampai seterusnya kalian akan terus mendapat apa, royalti, ya, akan terus dapat royalti. Jadi maksudnya, ya, tetap gajian dengan hak patennya itu tanpa harus bekerja, ya. Itu jadi kalian coba buat penemuan yang kira-kira bisa bermanfaat untuk orang banyak, kemudian kalian patenkan, ya. Halo, masih dengar? Masih dengar. Oke. Nih kayaknya agak ngantuk nih, ya. Makasih ya Pak Wali, ya. Ya. Nah, ini, ya, jadi seperti itu, ya. Jadi kalian harus motivasi buat suatu penemuan lah, buat penemuan, misalkan kayak apa yang Indonesia, Pak Habibie, Microsoft tuh udah dudukannya udah dapat duit itu, ya. Terus untuk di bidang ini, ya, bidang sains dan pengetahuan, atau bidang yang sederhana lah, misalkan apa namanya, ya, makanan, misalnya bidang makanan itu, misalnya ada semacam ayam geprek, misalkan, ini bukan sponsor, ya, misalkan kalian menemukan ayam geprek Neal. Nah, orang kalau buat beli resep kamu tuh, ntar kamu dapat royalti. Atau mau buka stand pakai nama ayam goreng Neal, ya, pasti harus bayar ke kamu itu, ya, namanya startup, ya. Nah, itu segitu aja saya jelaskan mengenai bab 1. Nah, sekarang ada tugas, ya, saya sudah share tugasnya di Google Classroom, ya. Mana Google Classroomnya, saya buka. Oke, ini ada tugasnya. Nah, ini, ya, ini masih draft. Nah, ini tugasnya. Coba saya tugaskan. Edit, ini delete. Saya posting tugasnya. Nah, ini saya tugaskan nih. Ini kan kita sampai jam 8.30, ya. Ini ada sejam kamu kerjakan. Kalau misalnya nggak selesai, nanti jam 3 lah kalian kumpulkan. Oke, saya tugaskan. Oke, tunggu, masih loading. Oke, sudah saya tugaskan ke 30 orang ini. Nah, sini udah terlihat nih. Tugasnya sudah masuk semua ke 30 orang. Coba kalian buka
apa namanya, emailnya atau buka Google Classroom-nya. Oke. Nah, jadi di situ nanti ada tugas ya, ada tugas sudah saya buat slideshow, slide Google Slide ya. Nah, kalian tinggal klik aja. Nanti di sini kita tunggu, masih mengantri. Nah, hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, ini nanti kalian tinggal ganti nama kalian. Ya, tinggal ketik nama, kelas IPA apa ya, nomor absen, terus foto. Nah, kalian harus ada foto biar saya hafal kalian. Jadi caranya dengan klik insert image, upload ya, upload ke komputer. Tinggal klik upload, masukin sini fotonya. Ntar diatur-atur fotonya bisa. Jadi di Google Slide ini kan ada fasilitas macam-macam. Nah, ini ada yang pertama hakikat fisika. Terus fisika sebagai produk itu apa aja di sini, sebagai fisika sebagai sikap apa aja, yang pasti dia sikap ilmiah ya. Sikap ilmiah itu apa aja. Fisika sebagai proses itu apa aja. Kalian boleh nyari di internet atau di Google, bebas ya. Bebas cari. Terus syarat-syarat pengetahuan dikatakan ilmiah itu apa aja ya, di Google banyak. Terus ini ada suatu kasus, jarum kompas selalu menunjukkan arah kutub utara dan selatan apabila berada di permukaan bumi. Bagaimana kalau kompas terus dibawa ke luar angkasa? Gimana? Terus dan seterusnya lah, kamu coba. Nah, terus ini ada lambang-lambang ya, lambang-lambang sini. Kamu tulis jawaban sini lambang. Yang pertama misalnya animal apa tuh? Ya pokoknya bintang pengerat. Terus ada lagi ini benda tajam, ini panas. Terus ini yang sini ada bahan beracun dan seterusnya. Terus yang di sini terakhir ya. Misalkan ini tulis judul kamu di sini, judul penelitian. Misalkan kamu melakukan penelitian sederhana, misalkan mengukur gravitasi bumi. Ya, mengukur gravitasi bumi. Nah, targetnya kamu berapa hari atau berapa bulan atau berapa setahun. Tapi kalau gravitasi bumi nggak sampai setahun ya, paling hanya seminggu. Nah, tinggal bulan Juli berarti masukkan mencari menyiapkan alat berupa tali dan seterusnya ya, bandul dan seterusnya sini. Terus di bulan Juli sini, tengah sini tulis melakukan percobaan, terus dan seterusnya. Ini misalnya suatu contoh aja. Nanti kalau untuk selanjutnya tugasnya sesuai dengan materi pelajaran. Oke ya, paham ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, selamat mengerjakan. Ini 7.40 sekarang, berarti sampai 8.30.